Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita melanjutkan pembacaan kitab Fiqhul Jam'iyyati wal Jama'ati. Di fikih tentang persatuan dan juga pengorganisasian. Persatuan ini sangat penting sekali, ya, sudah disinggung sejak awal pembahasan kitab ini. Salah satu nas yang paling masyhur, teks hadis Nabi, teks perkataannya Sayyidina Umar yang paling masyhur adalah la islama illa bi jama'ah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bit ta'ah. Jadi tidak ada Islam tanpa adanya persatuan, dan tidak ada persatuan tanpa adanya kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu tidak ada artinya kalau tidak ditaati. Percuma, apa artinya pemimpin kalau tidak punya akad kepatuhan, tidak dipatuhi oleh yang dipimpin, nggak ada artinya apa-apa. Persatuan ini sangat penting sekali, karena persatuan itulah yang menjadi sumber kekuatan. Banyak yang teori-teori yang menceritakan tentang kenapa Islam menjadi lemah hari ini. Padahal secara jumlah sangat banyak sekali. Ya. Jumlah umat Islam berapa di dunia ini? Nah, 1 miliar terlalu sedikit. Hampir 2, sekarang mungkin 2 miliar. Tahun lalu 1,8, 1,9. Tahun ini mungkin sudah 2 miliar. Dan beberapa tahun yang akan datang itu Islam ini sudah menjadi agama yang paling banyak penganutnya di dunia. Sebetulnya sekarang hari ini pun kalau Kristen Protestan dan Katolik itu dipisah, itu orang agama Islam ini sudah menjadi agama yang paling banyak penganutnya di seluruh dunia. Ya. Dengan perkembangan paling pesat di seluruh dunia. Ya. Tapi itu baru dari segi jumlah. Jumlahnya banyak, besar, tapi belum menjadi, jadi secara kuantitas Islam ini besar, tapi kualitasnya masih lemah, sangat lemah. Ya, buktinya lemah ya mudah. Salah satu tolak ukurnya ya persoalan Palestina misalnya. Padahal yang dilawan adalah orang Yahudi. Yang orang Yahudi ini seluruh dunia mungkin jumlahnya hanya 16 juta. Jakarta sama Bogor ini kalau digabung sudah 16 juta. Jakarta ini lebih dari 10 juta. Bogor itu sekitar 5 juta. Itu orang Yahudi seluruh dunia itu sedikit sekali, sangat sedikit. Sementara orang Islam itu 2 miliar. Tapi nggak punya kekuatan apa-apa. Sampai hari ini orang Islam di Palestina, di Lebanon, di Yaman, dibombardir, dihancurkan rumahnya, dimutilasi, dikubur hidup-hidup. Nggak ada yang bisa memberikan pembelaan. Betapa lemahnya. Itu baru dari segi politik ya, geografis. Belum dari segi yang lain, bahwa kenyataannya memang orang Islam hari ini itu ya terjajah. Dari segi teknologi nggak ada, belum teknologi yang digunakan hari ini itu bukan teknologi buatan orang Islam. Kita pakai WhatsApp, bukan semua ya, pakai mobil, kendaraan semuanya. Ya, dan
Secara porsi ekonomi juga begitu. Orang Islam jumlahnya paling banyak, pasarnya paling besar, tapi penguasaan ekonominya masih kecil. Kalaupun ada negara-negara Muslim yang kaya, itu hanya karena dari sumber daya alam. Misalnya Arab Saudi kaya dari minyak, kemudian Qatar juga begitu. Tapi bukan dari hasil ekonomi kreatif, ekonomi digital. Nah, jadi apa namanya? Kenapa bisa begitu? Secara politik, kenapa orang Islam ini kalah? Ya, jawabannya adalah salah satunya karena orang Islam ini terpecah belah, tidak ada persatuan. Makanya persatuan di sini menjadi sangat penting dan itu sudah dibahas di bab-bab awal. Kemudian yang kedua adalah jam'iyah. Jam'iyah itu organisasi. Kenapa organisasi ini penting? Karena organisasi itu kan menyatukan kekuatan untuk satu tujuan. Itu organisasi. Dan ketika berorganisasi, maka ada apa namanya hubungan saling melengkapi, kemudian saling berkoordinasi, bekerja sama dan seterusnya. Nah, eh, salah satu hal kenapa Israel itu sangat kuat hari ini, ya karena dibela oleh Amerika. Kenapa Amerika itu sangat tunduk kepada Israel? Karena salah satunya adalah peran organisasi. Kalau kalian catat nanti kalian baca di Amerika itu ada organisasi Yahudi namanya AIPAC, American Israel, saya lupa kepanjangannya, American Israel Affair pokoknya, A-nya itu, C-nya komite, itu organisasi Yahudi yang sangat berpengaruh sekali di Amerika, mempengaruhi semua kebijakan pemerintah dan presiden Amerika. Ada orang Islam akhir-akhir ini buat juga organisasi di Amerika, tapi masih jauh tidak sekuat IPAC ini. Namanya CAIR, cair kalau bahasa Indonesia. Itu organisasi Islam yang ada di Amerika. Organisasi ini sangat penting. Paling gampang bagaimana kekuatan itu menjadi sumber kekuatan, persatuan itu menjadi sumber kekuatan adalah ya, kalian lihat hewan. Hewan itu kalau dikejar itu ya, apa itu? Sapi ya misalnya atau kerbau. Di film dokumenter itu kita sering lihat dikejar oleh singa atau harimau. Itu kalau lari semua itu atau nggak sapi lah, udah zebra atau banteng. Kalau lari semua itu gampang, pasti ada yang mati, ya enggak? Pasti ada yang kena. Kalau kegigit sudah langsung kegigit, kehabisan darah, lemas, mati, dimakan sama singa. Tapi ketika hewan itu mau berkerumun, pernah nggak lihat hewan itu berkerumun? Harimau atau singa ini diputerin, ya, berkomplot bantengnya ini, itu nggak akan berani. Singa ini malah mungkin juga bisa diseruduk sampai mati. Nah itu gambaran kekuatan persatuan itu di dunia hewan seperti itu. Ya, manusia juga begitu. Bayangkan kalau orang Islam ini bersatu, itu pasti kekuatannya luar biasa. Kasarnya orang dulu, guyonannya orang-orang kampung. Israel itu kalau orang Islam, orang Arab kencing aja tenggelam. Kalau bersatu orang Arab itu kencing di Israel aja, Israel itu tenggelam. Saking kecilnya. Tapi kondisi hari ini, di mana orang Islam sendiri berpecah belah, ketika Iran melawan Israel, justru orang-orang Wahabi, yang mereka ini pengkhianat dalam Islam, orang-orang Salafi Wahabi, justru memfatwakan bahwa lebih baik membela Israel daripada membela Iran. Dan banyak fatwa-fatwa sejenis. Dari mulai dulu orang Salafi itu begitu.
Albani dulu memerintahkan orang Palestina meninggalkan tanahnya, diberikan kepada Israel. Itu fatwa Wahabi yang menguntungkan Israel. Terus ada tokoh lagi itu Salafi, itu namanya Ali Al-Halabi dulu, mengatakan bahwa menyerang Israel itu hukumnya dosa besar karena orang Palestina dapat listrik, dapat air dari Israel. Fatwanya nggak masuk akal, orang-orang Salafi itu fatwanya nggak masuk akal. Bahkan kemarin ada lagi tokoh Salafi berfatwa boleh memberikan zakat kepada Donald Trump. Itu karena Donald Trump yang menghadapi Syiah. Nggak masuk akal. Itu sumber perpecahan dalam Islam itu ya Salafi Wahabi itu. Yang kemudian Salafi Wahabi ini melahirkan ISIS, melahirkan Al-Qaeda, teroris-teroris lahir dari Salafi Wahabi. Ya. Makanya persatuan ini penting. Pengorganisasian ini penting. Bagian daripada sarana dalam mewujudkan tujuan-tujuan Islam. Sekarang kita buka di halaman 80. Al-Babus Sadis. Fi bayanil haddil adna hatta yasih intisabul jam'iyatil ijtimaiyati wa siyasiyati ila jama'atil muslimin. Jadi ini adalah tentang kriteria minimal dari sebuah organisasi, itu disebut sebagai organisasi yang termasuk golongan umat Islam. Organisasi ini tentu macam-macam. Partai juga macam-macam. Ada organisasi yang orientasinya sekuler, ada organisasi kedaerahan, ada organisasi profesi, ada organisasi hobi, ya, dan seterusnya. Partai juga demikian. Nah sekarang kalau untuk organisasi Islam sendiri, termasuk golongan umat Islam, jama'atul muslimin, itu kriteria minimalnya apa? Ya'lam annal jam'iyat asiyasiyati wal istima'iyati la tazalu awza'an mutafarriqah la yadbatuha dhabitun wa la yarbitu syatatu ra'yiha rabitun. Fama huwa al-haddul adna fi janibil manhajil ilmi alladhi yata'ayyanu tahaqququhu hatta yasihha intisabul jam'iyati ila jama'atil muslimin. Jadi karena organisasi itu macam-macam, apa kemudian yang bisa, kriteria apa yang bisa dijadikan sebagai ukuran bahwa organisasi itu termasuk organisasi keislaman? Sebetulnya kalau menurut kitab ini ada dua, yaitu yang pertama adalah iltizamul jam'iyati bil islami. Ketika suatu organisasi itu berpegang pada nilai-nilai keislaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-bara'atu minal firaqid dhalati. Yang kedua adalah menghindari ideologi-ideologi yang menyimpang. Dua itu saja menurut kitab ini. Yang pertama, iltizamul jam'iyati bil Islam. Jadi syarat suatu organisasi disebut organisasi Islam itu adalah ketika organisasi tersebut berpegang kepada apa? Nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam ini misalnya apa? Ya, syariat Islam, aqidatan wa syariatan wa manhaj. Aqidatan wa syariatan wa manhaj hayat. Jadi akidahnya itu akidah Islam. Syariatnya syariat Islam. Berpegang kepada itu. Dan kemudian manhajnya juga manhaj Islam. Itu. Bagaimana maksudnya? Yaitu wadzalika bil baqa'i 'alal wala'i lil islami war ridha bi syari'atihi. Yaitu ketika suatu organisasi itu setia, patuh, komitmen terhadap nilai-nilai keislaman dan menerima syariat Islam. Jadi ketika sebuah organisasi landasannya, akidahnya adalah akidah Islam. Kemudian syariat yang diterapkan adalah syariat Islam. Manhajnya juga manhaj keislaman. Itu adalah organisasi Islam. Seperti contoh misalnya NU. NU ini sejak
apa namanya, NU ini yang jadi patokan adalah konon asasi namanya, undang-undang dasar, undang-undang dasar. Dasarnya NU itu adalah, kalau dari segi akidah itu dasarnya adalah, atau sumber dulu, sumbernya NU itu 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Hadis, dan maaf, Ijma dan Qiyas. Jadi Al-Quran, Hadis atau Sunnah, kemudian Ijma dan Qiyas. Itu dasarnya. Lalu kemudian dari segi akidahnya, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada apa namanya, Asy'ariyah dan Maturidi. Lalu kemudian dari segi syariat fikih itu berpegang kepada 4 mazhab, ya, yaitu mazhab apa saja? Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi itu yang dipegang oleh NU. Kemudian ada nilai-nilai yang menjadi pedoman, ya, disebut sebagai mabadi, mabadi khairu ummah, yaitu tawasud, wasatiyah, tawazun, ya, tidak, dan tasamuh. Tambah satu lagi yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Itu organisasi Islam, ya. Sejak awal komitmennya adalah terhadap nilai-nilai keislaman. Apapun yang keluar dari koridor Islam, maka itu tidak dilakukan. Apa yang menjadi perintahnya Islam diikuti, ditaati. Apa yang menjadi larangan Islam itu dihindari. Itu yang disebut sebagai organisasi keislaman. Nah, kalau nggak begitu, maka tidak bisa disebut sebagai organisasi Islam. Itu adalah standar minimalnya. Makanya kenapa akidahnya harus Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Asy'ariyah dan Maturidiyah? Karena Asy'ari Maturidi inilah yang disepakati oleh para ulama sebagai representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah hari ini. Asy'ari Maturidi ini bukan mazhab baru, tetapi Imam Abul Hasan Asy'ari itulah orang yang mengkompilasi dalil-dalil dari para sahabat, ya, dari Nabi, dari para sahabat, menjadi satu akidah, konsep akidah Sunnah. Nah, apa namanya? Lalu kemudian mazhab, kenapa harus bermazhab? Ya karena tidak semua orang itu bisa berijtihad. Maka harus mengikuti salah satu mazhab yang 4. Kenapa harus 4? Karena hanya 4 inilah yang mata rantai sanadnya itu sampai kepada kita sekarang. Dulu mazhab itu banyak. Misalnya Imam Al-Auza'i itu punya mazhab sendiri. Imam Daud Al-Zahiri itu juga punya mazhab sendiri. Tapi banyak yang tidak ada penerusnya, sehingga mazhab-mazhab itu kemudian apa namanya, sirna, ya, tidak berlanjut, tidak ada pengikutnya. Sementara mazhab 4 inilah yang mata rantainya sampai kepada kita sampai dengan hari ini. Dari zamannya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, sampai dengan sekarang. Gitu. Nah, itu apa namanya, mazhab yang 4. Dan kemudian ditambah lagi yaitu tasawuf. Tasawuf ini bahasa lain, ya, kalian bisa sebut tazkiyah atau nafas atau akhlak, ya. Karena kalau di dalam hadis itu kan iman, Islam, ihsan, akidah, syariah, akhlak. Ya, paham, ya? Itu 3 pilar ini. Ya.
dalam bidang tasawuf itu mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Itu menjadi kesepakatan ulama ahlu sunnah wal jamaah seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya NU, tapi ini adalah kesepakatan umat Islam ahlu sunnah wal jamaah sedunia. Bahkan konferensi di Chechnya, kalian buka lagi, itu tahun 2016 dihadiri oleh ulama dari seluruh dunia, itu menyatakan bahwa Salafi itu bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di konferensi tersebut. Nah, gitu. Lalu kemudian, nah soal penerima, tapi yang kemudian, jadi itu yang kriteria yang pertama ya, disebut sebagai organisasi Islam itu ketika punya komitmen terhadap pengamalan syariat Islam, ya, terhadap nilai-nilai keislaman. Tapi ada catatannya juga bahwa penerapan syariat ini tidak harus formal, tidak harus formal. Misalnya ketika kita bernegara atau kita berorganisasi, nggak harus namanya organisasi Islam Nahdlatul Ulama misalnya, atau negara Islam Indonesia misalnya. Nggak harus seperti itu. Tetapi substansi itulah yang paling penting ya, berpegang pada nilai keislaman. Di sini dicontohkan adalah penerimaan terhadap Pancasila, asas tunggal Pancasila. Itu ulama dulu menerima asas tunggal Pancasila itu. Kenapa? Karena Pancasila itu, poin-poin di dalam Pancasila itu selaras dengan Islam. Itu. Dan laisa fi wahidin min bunudi Pancasila ma yu'aridu syariah al-islamiyah. Tidak ada satupun poin di dalam Pancasila itu yang bertentangan dengan syariat Islam. Bal minal umuril ma'muri biha fayajibu alaina ala nu'aridu ma'al Islam. Bahkan banyak di antara poin dalam Pancasila itu adalah sesuatu hal yang diperintahkan di dalam Islam. Bal nutabbiquhu fi ma yatamasya wa yatajaru ma syariatil islamiyah. Karena itu kita menerapkan apa yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang sejalan dengan syariat Islam. Itu ya. Nggak harus nama negara itu negara Islam Indonesia. Tapi yang paling penting adalah, meskipun bahasanya adalah dasar negaranya Pancasila, tapi Pancasila itu sejalan dengan syariat Islam. Bahkan banyak di antara poin-poin dalam Pancasila itu adalah perintah Islam, dan tidak ada satupun yang bertentangan dengan syariat Islam. Coba misalnya ketuhanan yang Maha Esa, itu apa dalam Islam? Itu ajaran Islam atau bukan? Itu adalah esensi daripada tauhid, bertauhid. Lalu yang kedua apa? Sila yang kedua apa? Kemanusiaan. Kemanusiaan itu ajaran Islam atau bukan? Hah? Ajaran Islam. Di Al-Quran dikatakan walaqad karramna bani Adam. Setelah kami muliakan bani Adam, manusia itu sudah kami muliakan. Makanya Islam itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang paling gampang dan sering saya contohkan adalah bagaimana Islam itu melihat ketika kita hanya punya satu botol air. Antara kita gunakan untuk minum atau kita gunakan untuk wudhu, mana yang didahulukan? Minum. Minum itu kemanusiaan. Nah, karena itu ada ulama yang menulis al-insaniyah qabla tadayyun. Kemanusiaan dulu baru keberagamaan. Kemanusiaan. Adil. Adil itu nilai Islam bukan? Asasnya Islam itu keadilan.
Tidak ada Islam tanpa keadilan. Islam itu intinya ya agama yang menjunjung tinggi keadilan. Beradab. Adab itu juga bagian daripada ajaran Islam. Bahasanya saja diambil dari bahasa Arab, istilah Arab. Beradab. Sila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Persatuan ajaran Islam atau bukan? Islam. Bahkan Islam adalah agama yang membenci perpecahan. Betul. Karena itu Islam menekankan pentingnya persatuan dalam banyak ayat. Dalam banyak ayat. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Dalam hadis yang lain juga. Dan itu sudah dicontohkan ketika Nabi membangun negara di Madinah. Ya Nabi juga menekankan pentingnya persatuan di antara suku-suku yang tinggal di Madinah. Persatuan itu ajaran Islam, persatuan Indonesia. Sila yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lihat bahasa yang digunakan. Hikmah itu dari mana kalimatnya? Kalau bukan dari Al-Quran. Ada di dalam bahasa Inggris kata-kata hikmah. Nah, rakyat aja diambil dari bahasa Arab. Ra'iyah. Rakyat itu dari bahasa Arab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kebijaksanaan. Sebenarnya hikmah kebijaksanaan itu ya satu makna sebetulnya. Permusyawaratan juga demikian. Di mana ada kata permusyawaratan dalam tradisi selain Islam. Kata-kata musyawarah itu ya dari akar Islam. Mana ada lembaga di luar Islam yang punya majelis permusyawaratan rakyat. Itu hanya ada di Indonesia. Coba kalian lihat di berbagai negara. Ada namanya di Amerika itu paling adanya House of Representative, ya. Kongres, Senat, ya. Di Eropa itu punyanya parlemen, Dewan Parlemen, ya. Tapi yang namanya permusyawaratan itu hanya di Indonesia. Karena disebutkan dalam sila Pancasila, kemudian ada MPR, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu yang terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ajaran Islam atau bukan? Jelas itu ajaran Islam. Keadilan sosial. Pada dasarnya Islam itu kan menekankan pentingnya keadilan sosial. Makanya ada yang namanya zakat. Zakat itu konsepnya apa? Tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya, ya misal dari diambil dari orang kaya, harta yang diambil dari orang kaya dikembalikan kepada orang-orang fakir. Ini kan sebenarnya keadilan sosial dalam Islam. Keadilan sosial itu ya kan, sistem yang adil di tengah-tengah masyarakat. Kayak Islam sendiri juga Nabi sendiri bersabda tidak sempurna iman seseorang atau bukan seorang yang muslim ketika dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya keadilan sosial atau bukan itu? Begitu. Keadilan sosial. Nah, jadi ketika Islam memerintahkan zakat, memerintahkan sedekah, memerintahkan berbagi dengan orang yang membutuhkan, itu sebetulnya bagian dari keadilan sosial. Maka Pancasila itu sebetulnya semuanya adalah sejalan dengan nilai-nilai keislaman, bahkan bukan hanya sejalan, bahkan perintah suatu hal-hal yang diperintahkan di dalam Islam.
Gitu. Jadi penerapan Islam itu tidak harus formal, nggak harus mengatakan ini negara Islam. Ya. Nabi dulu juga nggak membuat undang-undang, nggak mengatakan ini negara Islam Madinah atau ini negaranya dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Kan nggak. Nabi membuat undang-undang di negara yang didirikan oleh beliau di Madinah yang menggunakan namanya Piagam Madinah, nama yang netral karena memang penduduknya ada Yahudinya, ada Majusinya, ada penyembah berhalanya, seterusnya. Itu terkait dengan Pancasila. Justru yang menjadi masalah hari ini, kalau kita menyadari adalah sebaliknya itulah yang justru berbahaya. Ketika formalnya Islam, tapi di dalamnya bukan Islam. Sekarang kita lihat di mana-mana. Aneh sekarang ini. Karena banyak hal ketika embel-embelnya atau labelnya syariat, ujung-ujungnya penipuan. Tahu contohnya apa? Sekarang itu yang ramai beberapa minggu terakhir, kalau kalian mengikuti, itu ada namanya DSI, Dana Syariah Indonesia. Mungkin kalian nggak ngikuti, orang-orang miskin biasanya nggak ngikutin. Dana Syariah Indonesia itu bank syariat, ya. Apa namanya, investasi atas namanya syariah. Nanti buka di Google, itu kasusnya panjang. Dananya terkumpul sampai triliunan. Yang nyimpen uang itu ribuan orang, puluhan ribu orang. Dananya sampai triliunan. Lalu ujung-ujungnya ditarik nggak bisa. Penipuan. Jadi yang ngumpulin duit itu nggak amanah. Jadi banyak yang begini-begini. Yang repot itu adalah ketika labelnya syariat, di dalamnya justru bukan syariat. Lalu travel. Sekarang ini Masya Allah, travel itu penipuan travel luar biasa. Sudah, dan itu terjadi nggak hanya 1 kali, 2 kali. Selalu hampir setiap tahun berulang-ulang begitu. Dulu ada namanya apa tuh? First travel. First travel. Orang sudah pada nabung, bayar puluhan juta untuk umroh, ujung-ujungnya nggak bisa berangkat. Uangnya hilang. Ada yang namanya Abu Tur. Abu Tur. Orangnya yang punya hidupnya sangat hedon, mewah. Ngumpulin uangnya jamaah, lalu kemudian hilang. Paling banyak itu perumahan-perumahan syariah, investasi syariah, mesti ujung-ujungnya bodong, penipuan. Nah itu ironisnya di situ. Maka jangan salahkan kalau banyak orang hari ini itu takut kepada istilah syariah. Jangan hanya nyalahkan orangnya. Ya, sementara yang lain di sisi lain, kalau jadi ada yang menggunakan nama Islam, nama syariat untuk nipu. Sementara di sisi lain ada orang yang menggunakan nama syariat untuk bunuh orang, untuk mukulin orang. Jadi yang terbesit kalau ada penerapan syariat, orang ingatnya langsung FPI, menakutkan tukang mukulin orang. Orang di jalanan dipukuli, nggak salah apa-apa. Orang kalau ingat syariat terus ingatnya Rizik Sihab. Pokoknya yang penting udeng-udengnya besar, isinya nyaci maki. Nggak pantas sama sekali. Orang kalau ingat syariat, kalau dengar syariat ingatnya ISIS. Karena katanya ISIS itu Islamic State, negara Islam. Jadi bukan hanya salah orang yang menilai. Di internal umat Islam sendiri ada problem. Ada masalah. Yaitu ketika banyak orang menggunakan nama Islam dan kemudian isinya adalah bukan Islam, kejahatan. Ya itu yang jadi masalah. Ya.
Namanya Republik Islam Pakistan, tapi negaranya isinya perang, terus konflik di mana-mana, saling bunuh, negaranya kotor, ekonominya terbelakang. Akhirnya orang lihat mana contohnya Republik Islam, lihatnya Pakistan seperti itu, Bangladesh dan negara Afghanistan. Namanya secara eksplisit disebutkan Al-Imarat Al-Islamiyah Al-Afghaniyah, Emirat Islam Afghanistan. Jadi ini yang menjadi masalah yang kalian harus tahu, bahwa bukan hanya kesalahan orang luar yang Islamofobia, tapi di internal orang sendiri itu syariat itu digambarkan menakutkan. Paling minim orang ketika tahu mana syariat menerapkan syariat, tahunya di Aceh. Nah di Aceh itu kalau syariat Islam itu langsung yang diingat apa pasti hukuman cambuk. Jadi menakutkan syariat itu. Sementara Aceh itu adalah provinsi termiskin di Indonesia. Jadi orang akhirnya menilai, oh kalau syariat itu miskin, bawa masalah ternyata. Nah itu salahnya di situ. Padahal syariat itu seharusnya menjadi solusi. Ya. Fal wajibu alaina an nu'mina bi salahiyatid din li an yasluha wa yasuda su'una daulah. Wajib bagi kita untuk yakin, mengimani bahwa agama ini relevan dan menjadi solusi, menjadi sangat relevan dan cocok untuk mengurus urusan negara. Faqad ajma'al ulama ala anal Islam salihun walaikun fi kulli zamanin wa makanin. Ulama sepakat bahwa Islam itu tepat, relevan di setiap masa dan di semua tempat. Wa wajibut tatbiqi dan harus diterapkan. Secara teori memang benar. Islam itu harus membawa solusi. Nah, sekarang tinggal prakteknya yang harus kita luruskan. Jangan kalau ingat Islam, syariat Islam itu ingatnya rajam, cambuk, dan seterusnya. Ini menyakitkan ya. Orang ingatnya Islam, ISIS. Orang ingatnya Islam, syariat Islam, ingatnya FPI. Padahal syariat itu ya harusnya membawa solusi. Ada kemiskinan, pengangguran di mana-mana, ekonomi sulit, Islam datang membawa solusi. Di masjid, masjid-masjid ini mestinya bisa menjadi lahan untuk pengembangan ekonomi umat. Dan banyak yang sudah melakukan seperti ini. Dulu ada seorang ulama namanya Syekh Ahmad Kaftaro. Beliau yang selalu ketika setiap berpidato mengingatkan bahwa di samping menara-menara masjid tempat keluarnya suara azan itu harus berdiri menara-menara industri, pabrik-pabrik untuk masyarakat bekerja. Jadi hubungan antara, karena di Islam itu ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan hanya fil akhirati hasanah, tapi fid dunya hasanah juga. Tuh. Lihat masjid-masjid zaman dahulu. Di semua tempat. Selalu masjid itu berdampingan dengan pasar. Kalian lihat di Timur Tengah, ya, di negara-negara yang dulu menjadi pusat-pusat kekuasaan Islam. Selalu di samping masjid itu, masjid besar itu, pasti sampingnya adalah pasar besar. Di Turki misalnya, kalian lihat peninggalan-peninggalan di Turki. Kalau dulu saya di Damaskus itu, di Syria, Masjid Hamidiyah namanya, Masjid Umayyah, namanya Masjid Umayyah, itu sampingnya Pasar Hamidiyah. Pasar paling besar itu ada di depannya atau di sampingnya masjid. Itu membawa solusi bagi problem kesulitan ekonomi di masyarakat. Jangan menjadi masalah. Ya.
Jangan sampai menjadikan Islam itu sebagai problem. Justru Islam itu harus menjadi solusi. Kehadiran umat Islam itu harus menjadi solusi. Lalu kemudian, nah, bahkan penerapan syariat yang dipaksakan. Jadi syariat Islam itu tidak perlu formal. Yang penting substansinya diamalkan. Yang lebih mengerikan adalah sebaliknya, yaitu ketika namanya doang Islam, benderanya Islam, tapi di dalamnya uh, bertentangan dengan Islam. Gitu. Nah, kenapa tidak harus memaksakan apa namanya formalitas, misalnya nggak ada kewajiban mengatakan Republik Islam Indonesia, karena sebetulnya pemaksaan itu bisa menimbulkan mafsadah dan menimbulkan kekacauan. Fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan di sini ulama mengatakan asyar'u mabniyun ala dar'il mafasid wa jalbil masalih. Syariat itu dasarnya atau syariat itu berdiri pada prinsip darul mafasid, menolak mafsadah, menghindari kerusakan. Wajal bil masalih, dan mencari kemaslahatan. Bal laukana hukmun syar'iyyun yukhaliful adata, itu turikal amal bil adati saddan lidari ati al muaddiyati ila syiqaqi wal adawati allati la yanqati'u babuha idza futiha wala yunsatu. Jadi ulama sampai mengatakan karena pada dasarnya syariat itu adalah darul mafasid, menolak kerusakan dan menarik atau mencari kemaslahatan. Bahkan kadang-kadang hukum syariat itu, bagian dari hukum syariat itu adalah mengamalkan atau menerapkan hukum adat, tradisi, demi menghindari terjadinya kekacauan, perpecahan, peperangan yang mungkin tidak akan selesai ketika sudah terjadi. Karena misalnya revolusi atau apapun itu, kalau chaos itu mungkin kalau sudah terjadi itu akan sulit dihentikan. Kayak negara-negara di Timur Tengah sekarang itu, rangkaian kekerasan itu, mata rantai kekerasan itu sulit dihentikan. Jadi menutup pintu fitnah itu menjadi lebih utama. Bahkan ketika kita harus lebih dahulu menggunakan hukum adat. Itu yang banyak ulama yang di sini itu dikutip dari banyak ulama. Ibnu Hajar, Ibnu Ziyad, kemudian Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, kemudian dari Al-Husairi, Al-Hasiri, ya. Banyak ulama yang mengatakan demikian. Sama di kita juga begitu. Dulu para ulama kita terpaksa menghapus 7 kata dalam piagam Jakarta, ya, demi menghindari terjadinya chaos, ya, atau perpecahan. Makanya hari ini kalau ada orang kok malah ngompor-ngompori terjadinya kekacauan seperti HTI, ya itu salah alamat. Memang mereka sebetulnya nggak ngerti tentang Islam. Yang kedua, asani al-bara'atu minal firaqid dhalati. Yang kedua, kriteria organisasi Islam itu adalah berlepas diri dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Karrawafidi wal khawariji, seperti Rafidah dan Khawarij. Dan apakah organisasi itu boleh ada beberapa itu ada beberapa organisasi itu jadi masalah atau tidak? Sebetulnya fala mani'a an tata'addad al-jam'iyat bi hadhihi sibghati idza kana ta'addudu tanawwu'in. Enggak masalah sebetulnya organisasi keislaman itu, ada beberapa organisasi keislaman itu, selama beberapa itu dalam artian keragaman. Ada organisasi yang fokusnya membangun rumah sakit,
Ada organisasi yang fokusnya membangun ekonomi, ada organisasi yang fokusnya membangun pesantren, ya. Nggak masalah. Itu ikhtilafut tanawwu, ya, keragaman. Yang tidak boleh itu adalah ketika perpecahannya perpecahan bermusuhan. Kalian bisa bedakan nggak? Perbedaan yang keragaman sama perbedaan yang permusuhan. Kita ini berbeda apa tidak? Berbeda. Kemampuan kita macam-macam. Mungkin ada yang bisanya nukang, ada yang bisanya masak, ada yang bisanya bersih-bersih. Berbeda nggak? Berbeda, tapi berbedanya beragam. Sehingga kemudian saling melengkapi. Ada organisasi yang tadi saya contohkan, fokusnya membangun sekolah. Ada organisasi yang fokusnya membangun minimarket. Ada organisasi fokusnya membangun perkebunan pertanian. Ada organisasi fokusnya pesantren. Itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu apa? Yaitu ikhtilafut tadadud atau ta'arud. Ya. Ketika perbedaan itu menjadi sumber permusuhan. Jadi sebenarnya berbeda itu nggak masalah. Malah baik, perbedaan itu sunnatullah, harus ada. Tapi perbedaan yang menjadi rahmat itu adalah perbedaan yang tanawwu. Perbedaan yang sehingga bisa menjadi saling melengkapi. Yang jadi permasalahan adalah yang ikhtilaf yang ta'arud atau tadadud. Perbedaan yang kemudian menjadi sumber permusuhan. Saling hina, saling ejek. Karena itu di sini juga menjadi catatan bahwa la yajuzu syar'an li ahadin at-ta'assub al-baghid li jam'iyyatihi aw hizbihi. Enggak boleh hukumnya fanatik kepada sebuah organisasi yang sampai menimbulkan kebencian kepada organisasi yang lain. Berbeda itu tidak masalah, tetapi yaqifu fil qadaya rahinati wal humum al mushtarakati sofwan wahidan ka'annahum bunyanum marsus. Makanya meskipun organisasi berbeda-beda, kalau di Indonesia itu dihimpun dalam satu wadah, namanya adalah Majelis Ulama Indonesia. Organisasinya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Matlaul Anwar, ada Al-Khairat, ada Nahdlatul Wathon, dan lain-lain. Tapi ada dalam isu-isu tertentu, ketika ada kebutuhan mengadvokasi suatu persoalan, maka ya berdiri dalam satu barisan. Entah itu di MUI atau apa. Oh, gitu. Nggak boleh berpecah belah dan tidak boleh ta'assub. Jadi tetap yang harus dilihat itu bukan, jadi tetap loyalitasnya itu tetap kepada syariat. Timbangannya juga timbangan syariat. Bukan organisasi. Karena kalau fanatisme organisasi itu salah benar akhirnya dibela. Nah itu yang nggak tepat. Pokoknya kalau organisasinya sendiri salah benar itu dibela. Nggak pas. Dulu Kiai Hasyim Asy'ari itu beliau pendiri NU. Tapi dalam beberapa hal itu yang nggak sejalan dengan umumnya kiai-kiai di NU. Misalnya soal apa namanya kentongan misalnya, beliau nggak setuju kan ada kentongan. Beliau lalu kemudian beliau juga termasuk yang nggak mau ada haul bagi beliau itu. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu tidak mau dihauli. Ya, misalnya begitu. Jadi tidak ada ta'assub kepada organisasi. Mizan atau pertimbangannya tetap kepada syariat. Kalau ada orang di organisasi lain baik, ya didukung. Dan harus selalu fanatik kepada organisasi ini. Wala tata'assub ila jihadil lati tantami ilaiha sawa'un kanat al-jihadu fi syaykhin au usratin au qabilatin au jamaah. Jadi tetap ya nggak boleh ta'assub kepada apapun. Ta'assub kepada guru kita
pesantren kita, keluarga kita, kabilah kita, organisasi kita, itu nggak boleh. Di sini dicontohkan dulu ada seorang ulama besar, namanya Said Nursi. Julukannya Badi'uz Zaman, Said Nursi. Di Turki ini zaman zaman apa zaman akhir-akhir Utsmaniyah. Itu ketika melihat murid-muridnya mulai ta'assub kepada gurunya, kepada dia, itu beliau langsung mengatakan agar bahwa yang kalian pegang itu adalah Al-Quran dan hadis. Adapun saya itu manusia, bisa salah. Kalau kalian melihat saya salah, ya jangan diikuti. Dulu ulama tuh begitu. Semua ulama itu bahkan mungkin nggak ada yang mengajarkan ta'assub. Makanya Imam Syafi'i dulu mengatakan apa? Idza sahhal hadis fahuwa madhhab. Kalau kalian melihat hadis sahih, ya itu yang diikuti. Yang diikuti itu adalah hadis sahih itu. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Idza sahhal hadis fahuwa madhhab. Di dalam kaidah bahkan dikatakan juga idza ja'an nas batalal ijtihad. Kalau ada nas itu ijtihad menjadi batal. Jadi benar-benar loyalitasnya kepada nas, bukan kepada organisasi, bukan kepada sosok. Ya'rifil haqqo bil haqq wala ta'rifil haqqo bir rijal. Lihatlah kebenaran itu ya dari prinsip kebenaran, bukan melihat kebenaran dari siapa yang mengatakan. Nah, jadi kira-kira ringkasnya seperti itu. Kalian untuk kriteria organisasi keislaman itu adalah satu kriteria minimalnya adalah satu berpegang kepada nilai-nilai Islam, baik itu akidahnya, syariatnya, maupun manhajnya. Yang kedua adalah berlepas diri dari ideologi-ideologi yang menyimpang. Ideologi yang menyimpang itu baik tadi dicontohkan Khawarij. Kalau ada organisasi yang ekstrim, itu berarti bukan organisasi keislaman, malah merusak nama Islam. Kayak ISIS, FPI, HTI itu hanya merusak nama Islam, nggak ada kontribusinya apa-apa buat Islam. Bahkan merusak Islam, iya. Salafi itu juga merusak Islam. Termasuk liberal, sekuler itu juga merusak Islam. LGBT, komunisme itu juga merusak. Jadi apa yang ekstrim itu baik kanan maupun kiri itu nggak baik. Ya. Makanya ya udah khairul umur awasatu. Paling baik itu ya wasatiyah. Tawasud tadi. Prinsip tawasud ya, berada di tengah-tengah. Jadi itu setidaknya dua hal yang menjadi kriteria dasar dari organisasi keislaman. Tentu nanti organisasi keislaman itu juga diterjemahkan ke dalam beberapa program ya, ada program dakwah, program pendidikan, sosial kemasyarakatan, program pemberdayaan ekonomi itu menjadi penting ya. Supaya kehadiran Islam itu benar-benar menjadi solusi, dirasakan manfaatnya oleh umat. Jangan sampai organisasi Islam itu kemudian menjadi masalah. Kalau ada keributan, pembunuhan, mesti ini pelakunya. Nah itu yang nggak boleh. Jadi itu yang paling penting. Dan tadi ditegaskan juga bahwa tidak boleh ada fanatisme, boleh berbeda selama perbedaan itu perbedaan yang saling melengkapi, ikhtilafut tanawwu, bukan ikhtilaf yang ta'arud, perbedaan yang membawa kepada permusuhan. Demikian saya kira untuk malam hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, silakan teman-teman ada. Ya.
saya harus punya ingin menanyakan beberapa hal. Pertama terkait Islam yang belum disambung. Bagaimana tadi proses Islamophobia di Eropa khususnya, bagaimana terlihat sangat mengerikannya, menyeramkannya agama Islam ini bagi mereka, sehingga yang ingin saya tanyakan dari informasi upaya apa yang bisa kita lakukan selaku umat Islam yang teman-teman notabene kita lahir Islam dan seterusnya, sehingga agak ngeri ketika lihat Islam kok dibegitukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait peran golongan Islam tadi. Peran golongan Islam ini, karena saya punya teman juga yang notabene non Islam dari Yogyakarta itu cenderung melihat seolah orang golongan Islam ini bersaing gitu. Padahal kalau di golongan non Islam istilahnya mereka benar-benar bersatu, sehingga ketika berbeda organisasi pun tetap arah geraknya sama gitu. Sehingga yang ingin saya sampaikan dan ingin ditanyakan juga, bagaimana menanggapi organisasi keislaman yang arah geraknya cenderung agak berbeda, sehingga menimbulkan beberapa keraguan orang melihat keislaman kita gitu. Kurang lebih ketika orang itu melihat atau menilai, katanya kok Islam tapi kok bersaing dan seterusnya gitu. Terima kasih. Dua hal itu mungkin yang Ya, jadi Islamofobia itu yang menjadi problem kita, yang harus kita atasi. Islamofobia ini tinggi di beberapa negara. Paling tinggi itu kalau dari hasil survei terakhir, paling tinggi itu di India. Nomor 1 Islamofobia paling tinggi di dunia ini bukan di Eropa, tapi di India pertama. Yang kedua itu di Amerika. Tingkat Islamofobia tertinggi itu kedua di Amerika. Dan yang ketiga itu di Inggris. Nah, jadi apa namanya? Itu di beberapa tempat. Ya, satu, kalau bahwa ada yang nggak suka terhadap Islam itu kan sebenarnya dari dulu ada. Itu suatu hal yang terjadi lah. Suatu hal yang sejak lama terjadi. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah jangan sampai ada hal yang bisa membenarkan orang untuk takut terhadap Islam. Caranya dengan apa? Ya kita memberikan gambaran Islam yang benar. Pada dasarnya saya yakin orang ketika melihat syariat itu, orang pasti akan suka. Ketika Islam itu ditampilkan dengan sebenar-benarnya Islam, maka sebetulnya manusia itu fitrahnya pasti akan menerima Islam. Gitu. Jadi memang upaya untuk menumbuhkan Islamofobia itu juga dilakukan oleh beberapa pihak. Media-media barat itu yang menggambarkan Islam secara menakutkan. Tapi apa namanya? Tapi ya upaya-upaya manusia itu tidak bisa melawan kehendak hidayah Allah. Dulu misalnya, ketika Amerika itu di Amerika terjadi apa namanya WTC, serangan kepada Menara Kembar WTS di tanggal 11 September, itu Presiden Amerika adalah presiden yang teroris, namanya George Bush. Itu langsung menuduh Islam sebagai apa namanya agama yang menginspirasi kekerasan. Tapi dari situ kemudian hikmahnya itu luar biasa. Setelah ya terlepas dari berbagai teori konspirasi yang menyatakan bahwa sebetulnya serangan itu diciptakan oleh Amerika sendiri, itu serangan terhadap WTC itu sebenarnya teroris di dunia ini kan nggak ada yang lepas dari Amerika. Nggak ada, semua teroris itu kalian mau sebut ISIS, mau sebut Al-Qaeda, itu kan semua. Kalau orang-orang ini sadar sebenarnya mereka bekerja untuk Amerika.
Al-Qaeda itu dulu perang, awal mulanya Al-Qaeda itu lahir di mana? Di Afghanistan. Kenapa sampai perang di Afghanistan? Ya, karena disuruh Amerika untuk melawan Uni Soviet. Katanya mujahidin dari berbagai tempat, dari Indonesia, dari mana-mana berangkat, dari Arab Saudi, dari mana-mana berangkat ke apa namanya ke Afghanistan. Yang sebenarnya mereka melayani siapa? Kan melayani Amerika sebenarnya. Cuman waktu itu ya nggak sadar. Dan nggak semua orang kan ngerti. Kan cukup satu pimpinannya yang disetir sama Amerika misalnya. Tapi kan anggota-anggotanya yang di bawah sebenarnya ya mungkin mereka adalah orang-orang yang tulus ingin berjuang. Tapi salah jalan. Al-Qaeda. ISIS juga begitu. Sampai sekarang ISIS itu nggak pernah nyerang Israel padahal samping-sampingan. Senjatanya ISIS semuanya dari Israel. ISIS kalau terluka ya dirawat di rumah sakit Israel. Teroris kan semua bikinan Amerika sebetulnya. Nah, dan Amerika menggunakan ini sebagai cara untuk menumbuhkan Islamofobia. Tapi hikmah setelah sampai dengan sekarang lah, hikmah setelah serangan WTC itu adalah makin banyak orang yang penasaran kepada Islam. Jadi makin diserang, makin difitnah, makin banyak dipelajari. Dan saya tadi bilang bahwa fitrah manusia itu ketika mengetahui kebenaran Islam, dengar tentang Islam yang benar, bukan mendengar Islam yang salah, ya mendengar Islam yang benar. Itu cenderung akan menerima. Sebenarnya manusia itu cenderung akan menerima. Itu. Maka sekarang ya tugas kita adalah memberikan gambaran yang benar tentang Islam. Cukup sebenarnya. Kan sebagaimana di Al-Qur'an, inna alaika ilal balagh. Kalian tuh tugasnya hanya menyampaikan. Masalah menyampaikan tentu menyampaikan yang benar. Itu. Masalah hidayah itu datangnya dari. Nah, makanya Islam itu bisa berkembang sebetulnya kalau dalam kondisi damai. Karena dalam kondisi damailah suatu kebenaran itu bisa dinilai secara objektif. Dalam keadaan perang ya yang terjadi ya, termasuk ya perang opini. Sekarang Islam itu Israel menggambarkan Islam itu agama teroris ya padahal terorisnya mereka sendiri. Israel ini negara sebenar-benar teroris itu ya sebenarnya Israel Amerika sebetulnya. Makanya sekarang orang diuji hari ini. Komitmen untuk melawan terorisme itu sekarang diuji. Semua orang diuji ketika melihat Israel. Apakah dia mau mengatakan, ketika dia mengatakan ISIS teroris dan seterusnya. Dia diuji ketika melihat Israel. Kalau dia juga mau menganggap Israel teroris, ya dia lolos. Berarti dia objektif. Kalau ada orang mengatakan, oh kalau Israel bukan teroris, berarti dia gak bisa objektif. Karena yang dilakukan Israel itu ya sama. Jadi penggambaran sekarang itu orang Barat itu selalu mengatakan teroris itu ya Hamas, Hizbullah. Padahal Hamas Hizbullah itu kan seperti di Indonesia dulu Pangeran Diponegoro sebenarnya. Mereka adalah orang-orang yang berjuang memerdekakan tanah airnya. Kalau kayak Hamas, apakah Hamas itu ngebom di Jawa, di apa namanya di Jakarta kan enggak. Mereka berjuang di tanah airnya sendiri. Maka nggak bisa kita katakan Hamas itu teroris. Hizbullah juga begitu. Iran juga begitu. Iran kan membela tanah airnya. Orang negaranya diserang. Siapa negara diserang kemudian nggak melakukan pembalasan? Sah bagi Iran untuk melakukan pembalasan. Dan Iran bukan teroris. Hamas bukan teroris. Hizbullah bukan teroris. Yang terorisnya yang ciptaan Amerika itu ISIS, Al-Qaeda itu. Model-modelan itu. Jadi ini kita harus bilang. Tugas kita sekarang menyampaikan Islam yang benar. Dan berhasil. Sebetulnya fitrahnya manusia akan menerima ketika melihat kebenaran. Yang kedua tadi soal bersaing, apa maksudnya?
Enggak, seolah Oh, jadi sebetulnya gini, itu terjadi ketika motifnya adalah motif-motif yang duniawi sebetulnya. Sampai terjadi persaingan itu ya begitu. Karena kalau orang sama-sama berjuang untuk Islam, mestinya ketika ada orang lain berjuang untuk Islam ya merasa ada temannya, terbantu. Tuh. Tapi ketika orang carinya dunia, ya akhirnya timbulnya persaingan. Misalnya gini, saya punya cita-cita mulia, ingin agar Indonesia ini menjadi negara yang makmur dan kemudian bisa apa namanya ingin Indonesia ini menjadi makmur, bisa menerapkan nilai-nilai keislaman. Misalnya saya punya keinginan begitu. Lalu kemudian ada orang lain yang melakukan hal yang sama. Kalau niatnya itu tulus, harusnya saya tidak merasa tersaingi. Yang penting cita-cita itu terwujud. Beda lagi kalau niatnya adalah saya hanya ingin menjadi pejabat. Maka saya merasa bahwa yang berjuang untuk Islam itu hanya saya. Kalau ada orang lain, wah itu nggak memperjuangkan Islam. Itu karena kepentingan. Jadi yang membuat orang terkesan bersaing itu ya kepentingan tadi. Karena kalau orang tulus, misalnya contoh ginilah orang, nggak usah jauh-jauh. eh, Kita ceramah, misalnya kita sebagai penceramah. Kalau kalau kita ceramah niatnya benar-benar dakwah, harusnya lihat pendakwah lain itu seneng apa susah? Seneng harusnya. Oh, alhamdulillah di masjid itu sudah ada yang ngimami, sudah ada yang khutbah, sudah ada yang ngajar Al-Quran, sudah ada yang ngajar ngaji di situ, seneng. Tapi kalau orientasinya pribadi, pengen tenar, pengen pamor, pengen cari dunia, ada yang khotib di masjid itu udah langsung panas. Oh, ini kaplingan saya kok diambil. Karena niatnya nggak ikhlas. Jadi caranya bagaimana supaya di organisasi kok sampai bertengkar kayak sekarang ini, itu ya lucu sebetulnya. Dan penyebabnya apa? Karena memang niatnya nggak ikhlas. Mereka tidak sedang memperjuangkan kepentingan atau cita-cita organisasi, tapi mereka sebetulnya memperjuangkan ambisi pribadinya. Itu. Jadi sampai bermusuhan itu, sampai bersaing itu, karena memperjuangkan ambisi pribadi. Pengen jadi ketua umum, pengen jadi sekjen, pengen jadi jabatan apa itu, pengen dapat ini, pengen dapat ini. Karena kalau niatnya dakwah, ada orang lain melakukan ya kita sama-sama senang, kita sama-sama berjalan mewujudkan cita-cita yang sama. Jadi kalau niatnya sejak awal ingin dirinya, ambisi pribadinya menjadi duduk menjadi sesuatu atau mendapatkan sesuatu, itulah yang menjadi penyebab rusaknya perjuangan di organisasi. Itu saja ya. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.